Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Kama qawlihi ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qawli. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika asy-syahidin wa syakirin. Amma ba'd. Amin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dani para alimul ulama, dani para umara, para guru, para asatiz, para asatidah yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Bapak anggota DPR Kabupaten Timur, dani para sesepuh, para penginsir, para tokoh agama, masyarakat, dani bapak-bapak para kepala wilayah, para tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya ini mami, bibi, bapak, bijaksana, hadirin hadirat, shaimin dan shaimat yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja beserta puji syukur dapat mengirim untuk sami-sami dengan kehadiran di sini Allah atas limpahan rahmat serta nikmat sesampun di sini Allah ikan sifat yang luhur, sehingga alhamdulillah ele tata sangat luar biasa si mulia, ele dalam acara sangat luar biasa syakral mulia dengan seizin serta redha di sini Allah yang perlu sarang sakit boleh tahu hadir ilmu dalam rangka sendiri sami-sami untuk kita merayakan salah satu di antara hari besar Islam, di antaranya adalah Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kehadiran yang bersama-sama semakin tinggi. Mudah-mudahan tamu dan para nabi saat mereka misi kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hadara majlisul ilmi fi Ramadhan la tamannaw li kulli qadamin ibadatus salah. Saya hadir dalam suku majlis
dalam bulan Ramadan. Saya hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Datang likulli qadamin ibadatus sanah. Maka menjadi di Allah yang tidak tiba manusia ini di dalam setiap lampah air yang tidak balasan pahala isi di sini Allah persis para kaya tegawi ibadah sunat dalam setahun. Ini perlampah air nikmat mari perlehkan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan karena di dalam ajong demi ajong, lengkap demi lengkap, selalu tercatat di sisi Allah sebagai milik ibadah. Amin. Allahumma amin. Salawat tersebut salam. Dalam mengirim sami-sami kita mengaturkan kehargaan junjungan al-besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sami-sami ucapkan sholawat kepada beliau. Bapak Ibu mengirim baca sholawat dengan menggunakan sholawat Jibril sekali. Selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat serta tibakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi gamak kerak kelak yang pada yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Semakin nanti coba yang pembesaran sami akan mengkaji suku Malik Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Surga senu santer luar biasa sing ngangen si rindu ojok 4 kelompok manusia. Awwaluha lil Quran, sak pertama dengan sak kenem baca Quran. Ani hafizul lisan, sak kedua dengan sak tahu jaga pelemas, sak tahu jaga elak. Waktu baca sak kedelu dengan sak ini dimutqa'an, sak girang nanjak ojok dengan sak lapah. Warrabi'u kanji sak keempat as-sawmu fi ramadana, dengan sak gawe ibadah puasa elek dalam bulan Ramadan. InsyaAllah ini juga bahas makinan ini. Lagu-lagu tidak bahas akan menang, InsyaAllah ini nak tunggu para jemaah. Okay. Lagu makin yang betakin dulu tiba ibu-ibu. Ibu berpikir kira-kira tadi yang ngaji bilo atau yang konti ibu. Ada bilo lah, ibu. Apa ya jemaah? Untuk makmur betakin merak iki sampun terjadi di dalam peristiwa pengajian akbar. Contoh salah pengajian akbar bagaimana tentang kulta, tentang pol. Biasa di dalam pengajian ini para umarok, para pemerintah memberikan sambutan demi sambutan. Dekman Malik pada tuan guru bergiliran untuk memberikan pengajian pada sekali. Nah lagu konon di dalam giliran tuan guru ngijaki pengajian saat paling terakhir. Namun tuan guru ini langsung di rumah mengucap baca salam. Berterus menyeruin anda dulu, anda lempek kanan, lempek kiri, anda murih. Lah, pada asam dan dua di jamaah, wah pada lelah, wah pada lapah, wah pada ngantok pasti.
Mungkin sanunas di 40 sareng jamaah kira-kira ke tentang ngaji. Apa tariak ngaji yak bilo atau yak kuntik jamaah. Para bahasa belum. Arab sak bahasa kena bilo-bilo, Arab sak bahasa pakayunan, menggunakan sak bahasa kuntik-kuntik. Lalu kebetulan Arab sokok kanak pajak, lalu tertelpon dari luar seberaya. Dan model-model itu langsung dia ngajak mengangkat timur. Menurut dia tuan guru sikap membawa dia agaknya kuntik-kuntik lagu situng tanga. Pengajian udah ikut. Nah, para jamaah sekalian, di dalam 4 golongan manusia luar biasa sing terindu sing tekanan isi surga niki, makin tentang bahas terbalik ini. Markaya di setiap tahun selalu pedasan di arah kering. Elo-elo sabuk belo di kisah di atas ini. Biar dan yang kena elo-elo masuk sabuk belo, sak julu jari muri, sak muri dari julu. Nah, di dalam 4 karakter manusia yang luar biasa sak terindu isi surga ini, sak pertama adalah asyam fi Ramadan. Dengan sak gawe ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, di kala Ramadan akan tiba, dan kita berdasar buat keyakinan, tingkat ketakwaan, keimanan, keikhlasan di sisi Allah. Terkadang arak yang terbiang penulisan bisa merasa susah. Kajian puasa sedang beberapa di rumah, mungkin tentang tema. Kepeng benar di mana arak. Artinya bahwa ada satu macam tumbuh kekhawatiran searah di diri seorang manusia tersebut. Sebaliknya arak di antara manusia saat itu merasa gembira senang tanpa berpikir tentang sesungguhnya apa yang akan saya siapkan untuk esok harinya. Ini saudara sekalian. Nabi Masya Allah. Namun dia kaji di dalam makna Ramadan, Bapak Ibu, keluih huruf Ramadan ini Arafat. Rohun wabi wal wadun wa nur. Pertama adalah roh bermakna rahmatullah, kasih sayang Allah. Di manakah letak kasih sayang Allah? Silakan. Sumu tasbihun manik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada puasa beragama silakan disai dengan puasa kalian itu akan sehat. Coba lakukan terbalik diri kalau jamaah sekalian di luar kita puasa, sok melakukan buang nyampah mulai ya. Mulai kambuh penyakit mah kita dan lain-lain sebagainya. Lalu Masya Allah 12 jam dari sejak Nabi ini datang waktu imsak sampai akan terbenamnya matahari, yang pengusaha kami menahan diri dari lapar, makan dan lain hal sebagainya. Namun Masya Allah luar biasa dan dicari di sisi Allah. Inilah bukti daripada rahmat Allah yang terkandung dalam makna Ramadan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mim bermakna maghfirah. Insya Allah selain daripada bulan Ramadan ini sebagai syahrul siyam, dia pun juga disebut sebagai syahrul maghfirah. Bulan ini adalah bulan yang dipenuhi dengan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu huruf Dhad. Di sini maknanya adalah Dhamman Allah. Nabi berdasarkan Dhamman Allah, baitin Allah Taala pada jamaah sekalian bahwa insya Allah baitin nenek ojok dengan segala ibadah puasa ini terutama di dalam masalah rezeki. Itu sangkut haraan persiapan di dalam saya datang bulan Ramadan sekian puluh juta, sekian ratus juta dan masih siapa gubernur kita makan saus kita butuh di arah. Lalu dia tanggung maksudnya puasa dia puasa. Lalu sementara di dalam perkara lain, contoh misal barangkali secara kebiasaan barangkali pesta rakyat, terutama di kampung Sabisan itu di bagian wilayah selatan ini. Contoh misal barangkali baunya
manfaat apa yang keluar sana, apa yang pemeni, apa yang pengen, tentang ini dan lain sebagainya. Padahal itu hanya berlaku 2 sampai 3 hari. Lalu Masya Allah, seakan-akan Allah memerintahkan kepada malaikat namanya malaikat Mikail. Silap Mikail ini diambil dari kata makul. Secara makul ini artinya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan rezeki selama dalam bulan Ramadan. Insya Allah harap Tuhan nanti dicapai rezeki di sini Allah. Ini susah banget. Dan kemudian yang keempat adalah huruf nun. Di sini maknanya adalah nawallah. Nawallah ini artinya paitkan Allah harus luar biasa. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iswaimi farhatani." Bagi dengan sak kuasa arak dua macam bentuk kesenangan. Farhatun inda iftiranihi, kesenangan sak pertama berbeda kira rasa waktu sak berbuka puasa. Ya Allah, Jumati nangan itu seluit-luit bahkan ini galon-galon wayang lebih inam perasaan. Barang kita segera sekali perasaan. Lalu Masya Allah, betapa gembira dan senang dia berusaha sakit di dalam waktu saat berbuka puasa. Allah maka sungguh bila amantu ala rizqika afdhalu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, betapa gembira luar biasa. Kanjeng kedua wafarhatun inda liqa'i rabbi. Jadi kesenangan daerah di juru kiamat bahwa kita akan diberikan sesuatu macam bentuk kenikmatan. Kita akan berjumpa dan melihat secara langsung, secara mubasyarah dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia pun kebaran Ramadan. Nah hadirin yang berbahagia, kemudian di kali Ramadan ini yang tiba, ada datang yang berusaha kami merasa senang gembira lantaran karena Ramadan yang datang. Alhamdulillah, insya Allah tunggu hijab kali umur bingung sehingga kali berani dan di bulan Ramadan saat tahun sendiri misal kali puasa. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala an-niran." Saya merasa senang gembira lantaran Ramadan sudah datang, maka manusia ini dia keharaman awak ini dia tersentuh di si api neraka. Nabi Malik yang gawe berbagai macam bentuk ibadah selamat di dalam bulan Ramadan. Nah para jamaah sekalian, ini dalam Ramadan ini bahasa ulama itu terbagi menjadi 3 asyar, terbagi dari 3 asyar. Sekarang asyar ini maknanya adalah 10. Ada namanya asyrul ula, 10 pertama. Ada keparandaran asyrul wusta, 10 kedua. Ada keparandaran asyrul ukhra, 10 terakhir. Nabi separandaran asyrul ula sejak tanggal sekit sampai tanggal 10. Apa-apa yang terjadi dalam tanggal sekit sampai tanggal 10, yaumun wa lailatul rahmah. Di dalam jelu malam ini akan dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa u'tiyat li ummati khamsatul asya'a, yang dijanji umat 5 macam bentuk perkara. Lam tu'ti li ahadin qablahum, 5 macam perkara senu di wah dijanji umat sak lain, terkhusus di sisi Allah minjam tiba yang pengusaha minta saja umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal pertama, idza kana awwal latil Ramadan yanzurullahu ta'ala birrahmah. Wa man nazarallahu ta'ala birrahmah falam yu'adzibhu ba'dahu abada. Nun tanggal judul malam pertama tanggal sekit sampai tanggal 10 di dalam suku bulan sekarang dalam bulan Ramadan, niscaya di sisi Allah ya sermi tiba-tiba menunggu sarang sami akan memandang kita semua dengan pandangan kasih sayang. Siapapun juga yang terjadi pengusaha sami saat tidak pandangan kasih sayang di sisi Allah,
maka dijadi manusia di era dia tersiksa untuk selama-lama di sisi Allah. Inilah satu macam bentuk hubungan. Lalu aran dari anak makin dalam anak banyak sok cerita masalah pahalanya pahala dari kita. Buat dirugi aran telu bukti doang seperlu. Tapi ini para jamaah sekalian sebagai janji Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Para jamaah sekalian, wa innama tuwaffawna ujurakum, dijadi di dalam apa yang merupakan sebagai janji Allah tentang masalah pahala. Itu tidak kita lihat dan tidak nyata di saat yang musangkirut di atas dunia. Namun dia akan nyata turun dia. Negara ini kita usahakan beda luar biasa pedas pada jamaah sekalian. Di kala kiamat kita datang. Arti secara kiamat di sini kan ada dua. Ada namanya al-qiyamatus sughra dan ada namanya al-qiyamatul kubra. Kiamat kulit ganti kiamat kulit. Di antara kiamat kulit di sini adalah al-maut, yaitu perkara kematian. Dari lalu dua tinggalan dunia, maka tentu kita akan melihat segala hal nabi perkara-perkara satu dilalui. Kami bisa biasa mereka di dalam setiap pengajian para tuan guru, itu terutama di dalam buku Mas Mirah yang menyatakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Salat dia tegawe, salat dia terbaik, lagi dia tegawe, tentu lagi dia terbaik. Ini bagus sekali. Kemudian yang kedua, saya merupakan paikin Allah Ta'ala sendiri memastikan di umat lain adalah Ya'murullahu Ta'ala lil malaikati bil istighfari lahum. Secara khusus di sisi Allah perintah kita selalu para malaikat Allah. Bapak Ibu, kedua malaikat ini memang itu tertera dalam Al-Quran, ada 10 malaikat bersama tugasnya yang wajib kita ketahui. Lalu tidak boleh dari sisi bilangan para malaikat lam ta'rifu ta'addaduhum, satu pun di antara makhluk tidak akan pernah mengetahui dan tahu berapa jumlah para malaikat tersebut. Illallah, kecuali sabikan hanya di sisi Allah. Cuma Rasulullah menjabarkan seandainya tersidu pada bandingkan kedua butiran para malaikat dengan butiran gersik pasir searah di dalam laut, maupun searah di atas darat, masih duaan hitungan para malaikat di sebab gersik searah di atas alam jagat sendiri. Nah, ia bisa perintah di sisi Allah saya nunasan ampun maaf dipakai perumusan sangisan yang ke lalu gawe ibadah puasa. Seakan-akan para malaikat menyatakan Allahumma ghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Ya Allah, berikanlah ampun maaf di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana ia sedang melakukan ibadah puasa. Dengan saat teduh puasa, dia saat puasa para anak-anak dari puasa onjol-onjol. Atau terkadang orang ini dengan bulan puasa maka dia macam-macam hormon. Naudzubillahi min dzalik. Ini bagus sekali. Nah, kemudian saya ketemu baitul Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala lil jannah, disira Allah memanik di surga. Ittakhidhi zinataki, surga siapapun segala macam bentuk perhiasan dan kenikmatan. Fatuba ibadil ladzina amanu hum awliya. Beruntung gamak dia pada saat tentu yakin tipe aku pada murid kita. Tentu yakin dia pada tipe aku padahal aku tipe selamat masuk ke iman. Lalu dia yakin tipe aku mana di sisi Allah. Kelak nanti pada yaumul kiamat pada hari akhirat terutama dalam surga, aku akan jadikan mereka sebagai tamu-tamu kehormatanku kata Allah. Jadi bagus sekali. Nah, kemudian yang keempat bagian Allah Ta'ala ibadah yang berusangi, yaitu anna raihata famus sha'im,
atyabu indallah rihil miski. Amun biwit yang pengusaha sami saat yang kelalu tengah di galeng tidak dia terkiram sejelo-jelo bunyi tua maka bunyi sekali persis ramun dan manuk kamu pilih bisa. Bahkan secara hukum syar'i makruh hukumnya untuk kita bersuci pada saat itu, makruh hukumnya untuk kita bersihkan waktu saat itu. Biarkan bau mulut kalian seperti itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bau mulut yang begitu sangat amis, bas ambang luar biasa. Kalau nanti pada hari kemudian Allah akan menggantinya dengan lebih harum daripada bau kasturi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, sekali lagi saudara sekalian, ghafarallahu ta'ala lahum jami'an. Sekabeh-kabeh dosa bandel yang pengusaha sali ini terhapus, terderek di Allah. Nah, kemudian asyar yang kedua adalah yaitu asrul wusta, 10 pertengahan, terhitung oleh sejak tanggal 11 sampai tanggal 20. Dan inilah yang disebut dengan istilah yaumun wa lailatul maghfirah. Hari dan malamnya ini akan dipenuhi dengan ampunan-ampunan di sisi Allah. Buat para tante, lunas, ampun, maaf di sisi Allah. Karena dengan bagaimanapun kita wajib tahu dan kita sadar bahwa kullu ibnu adama khata'un. Setiap yang berusaha lintas dari anak cucu cicit Nabi Allah Adam ini selalu darah dia berdosa. Darah dengan yang berjam berusaha bisa bersih suci dari namanya dosa. Wa khairul khata'in, namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, mereka yang mau bertaubat. Silakan taubat untuk kita banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan terus segala nanti saat munasab kepada Allah, mudah-mudahan jamaah desa terampuni. Dan kemudian asyar yang terakhir adalah asrul ukhra. 10 terakhir inilah yang disebut dengan istilah yaumun wa lailatul itqun minan nar. Hari dan malam inilah yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan, remisi kepada kita semua. Siapapun juga dan terjadi usaha yang mungkin kelak nanti pada yaumul kiamah kita akan diberikan satu macam bentuk tentuan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka disebabkan karena perbuatan kita sebagai manusia. Namun teman datang sampai pada tersebut di saat karena Ramadan, bagi saudara sekalian, senikmat sampai yang pertama dalam neraka yang mengusahakan tak terbebasan di sisi Allah. Dasar apa? Dasar adalah insya Allah dengan Ramadan dosa dan noda kita akan dihapus oleh Allah. Saya mudah pertanyaannya. Marah pasir seorang ulama yang bernama Abu Muas atau Abu Nawas Bapak Ibu, beliau selalu menyatakan ilahi lasmunil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim fahati tawbatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzakil azim. Kaji sambal aneka sambal kaji tamak kaji dalam surga berdas. Kulit gamak milih kulit kufar lalu dapat kaji Allah. Andai kata berumur kaji tamak kaji dalam neraka jahanam. Salah kaji tunas di berumur kaji Allah. Ijah gamak kaji dari manusia saat ini tobat. Mu'ampunam gamak dosa badengka. Insyaallah.
Namun pembinaan usia wajib seorang manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Nah inilah dalam putaran Ramadan. Jadi tahu bahas untuk selengkapnya. Okay. Kemudian kita tambah di dalam hal yang sangat dirindukan oleh surga yang kedua di sini adalah siapa mereka? Wa mut'imut ta'am ilal jihad. Golongan manusia yang luar biasa sekali di surga adalah dia pada saat tertentu beli raja aman ojok dengan sak lapar. Masya Allah. Kenapa terjadi dalam 1 tahun untuk kita melakukan ibadah puasa Bapak Ibu? Ada searah gamak rasa perasaan kita sejari dengan sak bedui misalkan. Ojok dengan sak lapar. Nah, ibu kalau puasa ini ada sak irap isi kita berlebih irap yang pada sak kuat mana sejurut dulu kadang lebih. Ada sak gamak najak mah gamak dengan sak apa? Salah satu yang terakhir dan caranya dalam syariat agama Allah, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua tujuan daripada puasa tersebut Bapak Saudara sekalian adalah untuk mengalahkan tekanan daripada hawa nafsu. Sangat baik Bapak Ibu. Ini terjadi satu macam bentuk perang pertama pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian tiba-tiba orang kafir Quraisy datang untuk membungkuk umat Islam dengan kekuatan yang begitu sangat penuh, dengan menggunakan persenjataan yang sangat lengkap, dengan jumlah tentara sampai ribuan tentara yang datang. Sementara umat Islam pada saat itu mereka tidak ada persiapannya, menggunakan senjata yang seadanya, dan mereka dalam keadaan berpuasa lemah gulai. Dan juga jumlah tentara pada saat itu hanya 300 orang. Namun Masya Allah para jemaah sekalian, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar atas dasar karena seizin Allah. Umat Islam menang waktu saat itu. Demi kalau terjadi perang Badar, akhirnya umat Islam menang waktu itu. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabat, ya ashabi, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Wahai para sahabat-sahabatku, barusan telah kita menyelesaikan perang yang tadi kita kecil. Sekarang kita akan menuju kepada perang yang sangat besar. Akhirnya para sahabat merasa kaget Bapak Ibu. Ya Rasulullah, ayo jihadil akbar ya Rasulullah. Kayunasan Rasulullah, munasab Nabi sekarang pirat Malik Kerwin musuh yang datang apakah 10.000, 20.000 atau berapa ya Rasulullah? Rasulullah tidak. Jihadul asghar, jihadul akbar yang disebut sebagai perang yang besar di sini adalah jihadul nafsi, jihadul hawa. Yang dikatakan sebagai perang yang besar itu adalah melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Silakan. Karena itu secara sila kita harus betul-betul untuk mampu dan menjaga untuk melantarkan hawa nafsu dengan kita melakukan ibadah puasa. Di samping untuk kita melihat dan menengok keadaan orang fakir miskin, mari kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena yang benar sesuatu saat paling berbeda Bapak Ibu, yang paling terbesar itu adalah hanya hawa nafsu. Wih, angan ya Allah luar biasa. Dikala kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia paling itu di darat padat di atas darah dari manusia. Jadi kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dikala kita memiliki namanya harta benda, mari jadikanlah diri kita menjadi sosok orang yang betul-betul menjadi manusia yang dermawan. Ini suatu hal yang kita syukuri. Allah Akbar. Kita syukuri satu macam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita terutama perunggu sami terutama searah pahit dan sekitarnya.
Allah berikan karunia yang luar biasa dengan adanya wakil kita di sini. Ini suatu hal yang kita syukuri. Masya Allah, lahir pikiran apa misalnya mana DPR rapat besaran ini pada masalah ini dan ini yang berikan kalau motor sekali dorong segala macam ya Allah bagi Islam penolong. Ini suatu hal yang kami syakartum dan azidanna. Dikala kita bersyukur, insya Allah kita akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia. Nah, dia seringkan tafsiran dengan sugih ini persis marah ibarat telur marah ibarat telur turun atau turun lupa. Arah dengan sugih persis marah ibarat dengan sugih ini marah ibarat dua durian. Arah dengan sugih persis marah kalian ibarat dua paut. Arah dengan sugih persis marah ibarat dua nyur. Lalu sekarang buat bulan ini, lalu buat bulan masa, dia asrana lalu tergeri gerak negeri, dia asrana lalu terjujur ke negeri, dia asrana datang angin puting beliung segala macam negeri, lalu awal geri. Jadi kaya dengan sasugi tertentu dermawan, dia asrana tertentu si panitia sila di bulan sekian pada sekian, lalu orang kaya, alhamdulillah karena semua tidak diterima seperti. Ini adalah tafsiran daripada orang yang kaya marah ibarat batu. Lalu arah terkadang di antara dengan sasugi ini diibaratkan marah ibarat dua paut. Sekarang paut kadang lalu di dalam negeri, atau lalu di dalam negeri gerang negeri, atau di dalam angin negeri. Arti di antara yang bersami searah dengan sugisa lalu di mampu masih terjaga si panitia betul membatas yang gula sekian dia pilih gula nah dalam paling lebih ini adalah tafsiran dengan sasugi marah ibaratkan marah ibarat buat nyur seorang buat nyur bapak ibu sila taruh dia gerugikan daripada yang berdiri maka lalu ke lihat Masya Allah dengan salib ini juga bapak keluar barang dari selepas maka dalam atas maka dalam itu di periwat anda kanan lima, periwat anda kiri mantan awet baru diberi. Nah arah percontohan manusia dengan sasugi, Masya Allah bisa kemudian Nabi terparah. Ini contoh kedip dari terparah. Dia paling cocok lalu dia paling perih. Jadi waktu tertuang si panitia sekian jatah nomor sekian nomor 2 nomor lalu lah. Jadi nomor sekian nomor terus tahu pun. Nah di rumah sampai jatah dan diulang ini batas waktu dipilih juga. Lalu kuasa panitia dipilih juga. Mudah-mudahan melalui tempuhan Pak Polmas baru dipilih juga. Ini kadang-kadang terjadi pada diri kita. Nah oleh karena itu jika kita ingin menjadi manusia yang dirindu oleh surga, jawab itu sekalian. Jadilah kita menjadi manusia menjadi manusia dermawan, milih dan lemah pojok dengan salafah. Baik apakah itu orang-orang terjumpa, terlebih kepada anak-anak yatimnya, anak-anak yatimnya. Dan kemudian yang berikutnya, golongan manusia yang sangat berbiasa yang terindu oleh surga adalah hafizul lisan. Dikatakan hafizul lisan, hafizul lisan ini artinya adalah dengan tahu jaga elak. Abdul Ghazal, belum mas, belum mas di Sunda bahasa halus secara elak ini. Yang makan pada orang ulama saya elak ini beliau nolak. Sehingga beliau terdiri satuan yang lain secara elak ini kanggo doang. Lebih ini pada zaman saya apa yang Rasulullah SAW sebutkan salamatul insan fi lisanihi. Keselamatan seorang manusia itu adalah tergantung daripada lidahnya. Bahkan dia baca dengan doa di saat selalu terbiasa secara nasihatku hatiku baik sholat lagi di sirah raus jaga gamak secara raus. Nah karena itu saudara sekalian di saat kita selalu dan bahkan selalu kita banyak berucap terkadang itu akan tersulit kesalahan. Namun sesungguhnya diam itu adalah emas buat kita semua. Maka billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun di antara kalian semua yang merasa
beriman kepada Allah, merasa diri beriman kepada hari akhirat, hendaklah kalian berucap dengan ucapan-ucapan yang mulia. Apabila tidak perlu, alangkah lebih baiknya adalah diam. Ini Bapak Ibu, dari sini menggahas setelah salah langsung dari sini momen begitu langsung. Seperti semua penguasa kiu yang sini jadi terganggu. Rendahkan suaramu di suara suami kalian semua. Lebih baik Allah ini bicara. Kadang-kadang ini yang terjadi. Ampun, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Ini kita. Dan kemudian yang terakhir yang merupakan sebagai topik utama kita adalah Talil Quran. Golongan manusia yang sangat dirindu oleh surga adalah mereka-mereka yang selalu membasahi lidahnya dengan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran Bapak saudara sekalian, Nabi makna secara Quran. Lalu secara lokal, secara bahasa. Quran ini adalah merupakan kata masdar daripada Quran yang Quran. Artinya itu adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, dalam setiap waktu, setiap saat, sendiri untuk selalu kita membaca dan membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita baca Al-Quran. Terlebih di dalam selama bulan Ramadan, perbanyaklah Al-Quran. Karena Ramadan selain daripada Ramadan namanya, ini juga sebagai Syahrul Quran. Karena pada bulan inilah Allah telah menurunkan namanya Al-Quran. Perbanyaklah untuk membaca Quran. Karena apa? Karena khairun nas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian semua adalah kalian yang mau belajar Al-Quran dan juga orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia manusia manusia. Nah, sementara menurut para ulama dalam memberikan definisi kepada yang namanya Al-Quran itu, di antaranya adalah Syekh Al-Khudaibir. Beliau menyebutkan bahwa Al-Quran wa kitabul mu'jizun al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah kitab mukjizat. Nah, jadi para nabi, para rasul baik lalu menghikam dengan mukjizatnya mereka hilang. Lalu lama Rasulullah walaupun beliau 1443 Hijriah, maka juga saudara sekalian telah lewat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun beliau wafat, tapi mukjizatnya masih hidup. Apa itu mukjizat yang paling terbesar? Yaitu Al-Quran. Nah, jadi wal Quran al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah turunan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penurunan inilah yang disebut dengan kata istilah nuzul. Dalam nuzulnya Al-Quran terjadi 2 kali nuzul. Arah kepada nuzul saat pertama dengan secara sekaligus, arah nuzul saat kedua dengan secara berangsur-angsur. Bila terjadi nuzul secara sekaligus, lain waktu saat ini Al-Quran yang menjadi sifat qadim, lalu yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, dengan waktu yang sudah dikadarkan ditentukan oleh Allah, maka turunlah Al-Quran itu dengan secara menyeluruh, selap Quran itu. Nah, lalu dalam penurunan Al-Quran, dia tidak menjadi huruf, tidak menjadi kalimat, dan tidak berbahasa. Darah huruf, darah kalimat, kajian darah bahasa. Ada kok misalnya belakang juga, wafi afusikum apalah tersebut. Selalu Allah memberikan kepada ajaran kepada kita semua untuk selalu kita mengkaji diri kita. Karena kebanyakan di antara kita sebagai manusia, dia panggilnya kaji diri. Dia panggilnya kaji diri. Contoh, waktu saat terlahiran. Adakah satu huruf yang kita bawa di saat kita terlahir? Tidak. Adakah suatu macam kalimat yang terungkap di saat kita terlahir? Tidak ada. Adakah satu bahasa yang kita bawa di kala kita terlahir, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Ya, kajian oe. Memang kalimat oe itu adalah merupakan kalimat yang diambil dari asal akar kata. Oe ini adalah awaliyah. Huruf alif, huruf bau, dan huruf ya. Lalu secara bahasa Arab itu yang namanya huruf alif, bau, dan itu disebut sebagai harful illah.
buruk penyakit ini terpaksa. Ada yang buruknya tetapi tidak memiliki makna dan tidak memiliki fungsi. Kemudian yang kedua, apakah dalam kalimat awal atau ini adalah satu kalimat dan apa maknanya? Satu pun di antara kita tidak tahu. Pasti tidak akan menunjukkan bahasa nangis karena dia digunakan. Tapi dari sisi makna apa yang mereka ucapkan sama sekali itu adalah kosong dan sangat kosong. Dan kemudian apakah itu adalah bahasa atau tidak? Karena selalu bayi yang terlahir dari dunia Allah dan dimanapun mereka terlahir, tentu dan jelas mereka akan membawa kalimat yang sama. Bayi terlahir, Arab terlahir, Amerika terlahir, Tahap kedua, bahwa itu bukan satu bahasa. Nah, namun setelah terjadi turunnya Al-Quran, jadi memang simpel yaitu sebut tahu dari Lauhul Mahfuz kemudian diletakkan di dalam sebut tahu namanya Baitul Izzah. Dari sinilah Allah memerintahkan kepada perwakilannya yaitu namanya Malaikat Jibril. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi waktu saat terjadinya perkara yang namanya penurunan Al-Quran ini, seluruh para malaikat itu turun, termasuk daripada malaikat Ruhul Amin. Siapa malaikat Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril. Nah, dia pun terjadi saat para Lailatul Qadar. Dari Lailatul Qadar ini menurut istilah Jibril kali baru berapa ini. Atau kadang-kadang negara ini berbadan air berkental barang ini tidak. Ada cerita negara lain. Tetapi menurut Lailatul Qadar beda. Cari-cari Lailatul Qadar barang dari bangsa satu lagu atau aku yang berbadan berkental lainnya itu dalam perkara berdua dengan perkara. Uang terjadi lain makhluk. Karena yang lalu ada diminjam dulu makan nasi. Baru ini tengah mesa-mesa. Munami yang kulit itu usai dulu dengan yang bareng. Harus ngaji dimah lalu baik itu lalu kowe ada jadi lain dari ini kan. Bongkar jadi buka dalam setia sepi di neraka. Alhamdulillah ya Allah belum berkaji jam kaji Lailatul Qadar. Ada tuh yang langsung dari pandang besi mun itu ambil bersama. Nah, akhir istilah buat cuti ya lalu bumi dua perlu demam setan lebih baik dulu misal karena ini tertentu makan tanah kan pasti dengan air kalau sakit tangan luar biasa langsung melangkah batu apa problem langsung latar padahal tadinya dia berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar ternyata yang dia dapatkan adalah Lailatul Qadar. Hari ini bagi jadi Lailatul Qadar itu adalah memiliki ciri-ciri tertentu. Di antara menurut sebagian besar ulama itu terjadi pada saat-saat hari-hari ganjil pada Asyrul Akhir, pada 10 terakhir, yaitu berkisar tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, aneka sifat waktu saat ini jelu saya datang ke Qadar ini, jelu ini terasa munaf. Para undi biak muid asal. Terus malam hari walaupun gundam misalnya miliknya selalu terasa cerah terus ada tulis. Nah, tuh betul. Ini ngomong-ngomong pun apa pun waktu mau aku dari undi. Nah, setiap saat itu kita tetap berdoa. Di antara doa kita yang paling utama adalah Allahumma barik lana fi Ramadhan wa ballighna Lailatul Qadar. Menyatakan kita dapat kaji berkah dalam bulan Ramadan serta pedai dalam kaji Lailatul Qadar. Dan yang harus kita perbanyak pada saat itu adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, saya dalam semalam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan di saat kita melakukan ibadah. Namun secara rekennya 1000 bulan ini sama maknanya seakan-akan kita melakukan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan.
tanpa tidur, tanpa istirahat, tanpa melakukan segala macam gunung itu ibadah seakan-akan tidak baik isi Allah. Ini Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Nah, karena itu di saat malam tanggal 17 bulan Ramadan, waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bertahan nus di dalam suku tahu saat para naran suku gunung, saat para naran Jabal Nur, gunung Cahaya. Nah, di puncak gunung ini arah gua saat para naran gua jeruk. Nah, dia tuh Rasulullah bertafakur dan bertahan nus. Nah, ini yang datang malaikat Jibril dengan membawa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bisa turun perangkat. Nah, waktu penurunan ini juga saudara sekalian, nah baru terjadi penurunan berikutnya adalah Quran surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir tasbih. Nah, ayat yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sehingga Quran ini turun itu tidak dengan secara sekaligus, mereka dengar secara berangsur-angsur berkisar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, Quran saat turunan ini Bapak Ibu saat mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas berwin di arah 6.666 ayat. Nah, ini yang terkumpul kepada 114 surat. Diawali suratul Fatihah dan terakhir surat An-Nas. Nah, kemudian 114 ini terkumpul oleh telung dasar juzuk. Oke, telung dasar saya pun supaya sampai juz sampai tasahud. Yang 30 juz mengecil akhirnya dia terkumpul kepada satu surat. Apa suratnya? Yaitu suratul Fatihah. Unzil suratul Fatihah bisa ayat ini kata Allah dalam hadis qudsi. Artinya turunan Quran pakai seluruh ayat Arab itu. Tara katu ini wa tara katu minka bawahidul baiti wa baitika. Saat itu ayat seluruh apa yang bagi dari teluh. Saat lalu aku mimpi, saat lalu ayat itu dari rumah ini. Lalu saat suku dia pulang dari dua. Aku mimpi sekolah, kamu mimpi sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian saya aku mimpi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Sepanjang murah percaya saya aku. Maliki yaumiddin. Sadar lagi derajat era setan itu apakah dia tinggal pakai sebagai surga atau neraka? Aku kata Allah. Maliki yaumiddin adalah hak di sisi Allah. Nah, sementara satu ayat satu ayat dulunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah hakku untuk kalian sembah. Wa iyyaka nasta'in adalah hak kamu adalah dan lunas di aku negeri sisi Allah. Nah, sementara satu ayatnya inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya si demi Muhammad. Ini jelaskan. Nah, kemudian 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah akhirnya mengecil jatuhlah dia kepada satu ayat. Ayat apa itu? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu terbuka di dalam Al-Quran. Yang dikatakan wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca sekadar lagu, sekadar tulis, dari silakan. Ini sebagai luar biasa sebagai Sulaiman. Raja namun maaf dilamun artis merantang monas peralatan bahasa dalam lagu. Tanam bilang rapat-rapat agar kuih tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat Kurayu-rayu ku bawa bernyanyi. Muni namun ini artis. Namun itu tidak lagi namun ini. Tanam pinang rapat-rapat agar kuih tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat. Ku lepaskan segeger anak agama tai. Ini harus jelas. Wa innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kumpul mengecil akhirnya jatuhlah dia kepada satu huruf yaitu pada huruf titik. Nah, ada kebenaran ada titik mana? Ini harus jelaskan. Masya Allah. Nah, ya, salah satu di antara ilmu jawara yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para wali sumu di antaranya itu Raden Syahid alias Sunan Kalijaga Bapak Ibu
beliau memiliki satu macam bentuk ilmu. Jadi ilmu yaitu huruf, titik, titik, bak yang beliau miliki. Dalam tahu yang memiliki lama saya rasa di bawah kasih tertawa kita oh ini nyala lalu dulu yang memiliki masjid dengan satu langkah gunung langkah organisasi hebat ilmu saat para ilmu titik, bak berlebih bapak kami kajian seluruh ilmu titik, bak kajian atau perlu saya sampai makin ya oke tahu atau amal mungkin dalam ungkapan sekian murah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tinggal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana yakunu ma yakunu. Dengan bab segala sesuatu terjadi, dengan kun fayakun Allah Ta'ala terjadi. Dengan bab segala sesuatu saling terjadi, dengan kun fayakun pasti terjadi. Ilmu binaran bro, cerita terjadi suka cerita ilmu kata ini di mana terus kita terjadi saat pertama singkat dulu hari desa kepali marah mayit terus muter fokus marah mayit namun keselatan masjid musola kepali marah mayit namun jauh kubur tertahan selalu pertanda hidup pada semalam anaknya tadi mudah-mudahan nilai dan manfaatnya kami kasih atas segala perhatian Alhamdulillah yang kasih sering dan perjuangan Puji nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.